Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat sedikit tutorial tentang sistem informasi rumah sakit. Baiklah, yang pertama kita buat dulu database untuk rumah sakitnya. Database rumah sakit di sini kita buka, kita aktifkan sampai lalu buka localhost php.admin, lalu buka database yang sudah saya buat. Di sini saya buat dengan nama rumah sakit. Di database rumah sakit ada total 28 tabel, yaitu ada admin, bangsal, billing, detail pemberian infus, detail pemberian obat, dokter, jabatan, jadwal, jenis infus, jenis perawatan, kamar, kamar inap, kategori penyakit, kategori perawatan, obat penyakit, pasien, penyakit, petugas, poliklinik, rawat inap dokter, rawat inap peranak, rawat inap perawat, rawat jalan dokter, rawat jalan perawat, registrasi periksa, resep obat, rujuk, serta spesialis. Di sini total ada 28 tabel. Kita coba buka satu tabel, misalkan admin. Di dalam admin ada ID sama password, ada field ID dan field password. Lalu misalkan di kamar ada kode kamar, kode bangsal, tarif kamar dengan status. Misalkan di rawat inap dokter, fieldnya ada nomor rawat, kode jenis perawatan, kode dokter, suhu tubuh, tensi, hasil perkembangan, tanggal perawatan, dan jam rawat. Baiklah, begini database-nya. Lalu kita buka project. Kita buka NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans 7.0. Di sini saya coba tunjukkan gambar relasi. Di sini gambar relasinya saya ada di dalam manual. Gambar relasinya seperti ini. Di sini ada rujuk, registrasi periksa, pasien, rawat jalan perawat, rawat jalan dokter, billing. Di sini ada tabel-tabel. Di sini ada tabel-tabel relasinya. Ada one to many, one to one, many to one. Baiklah, selanjutnya Java kita sudah terbuka.
Kita buka di sini form utama. Di sini saya sudah membuat form. Form di sini saya sudah buat sesuai dengan jumlah dari tabel di database. Di sini ada yang pertama kita buat projectnya saya beri nama UTS Java ya, seperti biasa buat project. Lalu saya buat formnya. Di sini ada admin, bangsal, daftar, form utama, jabatan, jadwal praktek, jenis infus, jenis perawatan kamar, kategori penyakit, kategori perawatan, hingga user. Di sini saya buat menggunakan dialog form. Terlebih dahulu jangan lupa untuk menginstal MySQL JDBC drivernya dengan klik kanan libraries dan add library. Baiklah, untuk kita masuk ke dalam form utama. Form utama di sini saya mencoba membuat desain seperti ini. Saya coba buat desain seperti ini. Di sini menu utama. Di sini ada submenunya master, ruang, obat dan penyakit, file, transaksi, SMS center, dan setting, dimana di dalam masing-masing submenu ada menu lagi. Nah, caranya untuk membuat dan menghasilkan desain seperti ini, yang pertama itu kita buat dulu di sini menu bar. Menu bar itu ada di dalam swing menus, di dalam palette di sebelah kanan ada swing menus, terus di situ ada menu bar. Menu barnya kita bisa tarik, kita bisa drag ke sini. Nah, hingga hasilnya seperti ini. Lalu untuk nama di sini saya coba buat menu utama. Kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan klik kanan kita pilih edit text. Nah, edit text di sini kita bisa ganti sesuai dengan teks yang kita inginkan. Di sini saya buat menu utama. Lalu selanjutnya untuk tampilan menu yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ini saya menggunakan drop down menu. Jadi ada semacam panah, bukan semacam, mungkin memang panah. Ada panah yang bisa diklik, nanti dia akan muncul atau turun sehingga muncul menu-menunya, atau bisa kita klik lagi untuk kembali ke atas, kembali menutup menunya. Seperti itu gunanya drop down. Adapun cara membuat drop down seperti ini. Yang pertama, saya menggunakan yang namanya scroll panel. Scroll panel itu ada di swing containers. Scroll panel saya buat dulu untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Saya buat dua, berarti scroll panel 1 dan scroll panel 2. Lalu setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada scroll panah gitu. Nah, lalu selanjutnya saya membuat submenunya. Di sini submenu master, ruang, obat penyakit, file, transaksi, SMS center, dan setting. Saya menggunakan checkbox. Checkbox itu ada di swing control, terus ini checkbox. Jadi nanti checkboxnya itu kan tampilannya seperti ini ya. Nih, ketika kita coba ambil checkbox, kita drag, itu kan ada kotak kecil, ada kotak persegi. Nah, di sini kita bisa ganti kotaknya dengan panah seperti ini. Dengan panah yang pasti tampilannya jadi lebih bagus gitu ya. Lalu selanjutnya kita coba baiklah, selanjutnya untuk
checkbox tadi untuk checkbox tadi di sini kan kita menggunakan checkbox itu berarti kita ambil dari swing control checkbox, kita drag ke sini. Di sini kita menggunakan ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 checkbox untuk masing-masing submenunya. Kita drag, kita tarik. Lalu untuk pengganti nama, kita ganti namanya sesuai dengan submenu yang kita inginkan. Dengan klik kanan seperti biasa, kita edit text. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan submenu yang kita inginkan. Lalu untuk mengganti ikonnya yang tadi itu masih kotak menjadi panah seperti ini, kita bisa lihat di properties sebelah kanan. Lalu di situ, yang pasti setelah diklik ya. Lalu di situ nanti ada icon. Ini ada icon, ada rollover icon, rollover selected icon, dan selected icon. Di situ kita bisa ganti. Kita ambil, kita klik titik yang 3 itu ya. Nah, di sini muncul kotak yang isinya set checkbox icon property using. Ini pilihannya image chooser. Lalu di sini kita pilih yang external image. Kita klik yang titik 3 ini. Kita klik, lalu kita cari atau kita ambil di mana kita letakkan gambar panah itu. Adapun gambar panah itu kita bisa download ya. Kita bisa download gambarnya, download image. Di sini drop down iconnya, nah di sini tempatnya. Lalu kita bisa open, nanti dia akan muncul di sini. Lalu kita bisa oke kan. Begitupun untuk rollover icon, rollover selected icon, dan selected iconnya. Gunanya itu, yang kalau icon itu untuk tampilan, untuk dia tampil di sini icon panahnya. Lalu untuk rollover selected icon itu nanti untuk jika kita klik dia akan ke bawah, akan memanjang, akan membuka menu. Kita klik lagi, dia kembali lagi, dan posisi iconnya itu akan tetap di situ gitu ya. Itu jadi di empat menu tadi kita ganti. Lalu selanjutnya untuk menu di dalam submenunya. Di sini contohnya misalkan di master ada jabatan, spesialis, jenis infus, kategori perawatan, jenis perawatan. Begitupun di ruang, obat penyakit, file, transaksi, SMS center, dan setting. Di situ ada di sini saya menggunakan terlebih dahulu panel ada di swing container. Saya drag ke sini, lalu di dalam panel nanti saya buat menu-menu seperti ini. Menunya ini saya menggunakan button ada di swing control. Buttonnya kita drag, kita masukkan ke dalam panel sehingga jadi seperti ini. Nah, untuk penggantian nama button sendiri seperti biasa, tetap klik kanan, edit text, kita ganti teksnya. Lalu setelah tampil, setelah jadi seperti ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Lalu di sini kita lihat ada kalender. Kalender ini sendiri untuk di NetBeans tidak tersedia, jadi kita harus download terlebih dahulu. Download dulu file JD Time Picker-nya. Itu setelah di-download kita bisa masukkan dengan cara klik menu tools. Kita klik menu palette. Di sini ada pilihan swing AWT components. Kita klik. Lalu kita pilih palette kontennya itu swing control. Kita add from jar. Lalu kita ambil di mana kalendernya tadi. Kita ambil, kita pilih untuk cell jar filenya. Lalu di next kita pilih JD Time Picker. Kita klik JD Time Picker. Ini tetap seperti ini. Lalu kita next. Di sini kita pilih palette kategorinya. Ini maksudnya kita ingin JD Time Picker-nya itu ada di mana. Di sini saya ingin ada di swing control.
lalu di finish. Ketika di finish, nanti hasilnya dia akan muncul di sini secara otomatis ya. Lalu ini kita ambil, kita drag ke sini. Nah, di sini formatnya saya menggunakan date, month, dan year gitu ya. Itu bisa kita ganti. Kita bisa ganti di display formatnya di sebelah kanan di properties ya. Nanti tampil seperti ini. Kita mau ganti di sini misalkan YY atau YY atau year gitu ya, atau posisinya dibalik juga bisa. Lalu di OK, nanti tampil sehingga dia akan sehingga dia akan tampil secara otomatis sesuai dengan desain display formatnya yang kita inginkan. Lalu untuk selanjutnya di sini kita coba masuk untuk pengkodingan. Pengkodingan itu maksudnya adalah untuk memanggil dari setiap menu di dalam submenunya ini, ataupun juga coding untuk kita bisa panahnya itu bisa naik turun gitu ya. Untuk di checkbox sendiri, saya coba tunjukkan satu coding ya. Kita klik kanan, kita pilih event, action perform seperti itu. Nah, di sini untuk checkbox master tadi, di sini namanya checkbox 1 ya. Di sini kita bisa bercoding seperti ini. If checkbox 1 is selected true, J panel 3 set visible true, else if J checkbox 1 is selected false, J panel 3 set visible false. Nah, di sini maksudnya yang true jika kita ingin mengklik terus dia akan membuka, itu kita ini codingnya yang true. Kalau yang false itu untuk menutup seperti itu ya. Terus untuk penamaan di sini J checkbox itu sesuai dengan nama checkboxnya kita. Kebetulan saya tadi tidak mengganti. Yang saya ganti cuma teksnya saja, teks tampilan. Tapi untuk variabel name-nya saya tetap checkbox 1. Kalau seandainya kalian ganti variabel name-nya, maka di sini juga harus sesuai dengan variabel name yang diganti. Begitupun dengan J panel 3. J panel 3 ini, J panel 3 itu adalah panel yang ada di dalam checkboxnya kalian gitu. Checkboxnya kalian. Jadi J panel 3 ini untuk menu-menu di dalam submenu kalian. Kan tadi menunya itu di seperti ini ya. Tadi kan menu jabatan spesialis infus kan ada di dalam panel. Nah, panel itu yang kita letakkan di sini. Jadi kalau misalkan panelnya namanya diganti, berarti di sini juga harus diganti seperti itu. Lalu itu untuk setiap checkboxnya ya. Tadi kita bisa lihat di sini checkbox 2 panelnya 4, checkbox 3 panelnya 5 dan selanjutnya. Lalu untuk coding dari menu jabatan adalah menu di dalam submenu master. Jadi nanti di sini kita menginginkan tampilannya itu dimana ketika kita membuka master, terus kita klik jabatan, akan mengkoneksikan atau akan tampil tabel jabatan yang kita form jabatan yang kita buat ya untuk dipanggil. Jadi sebelumnya saya kan sudah membuat form jabatan seperti ini ya. Nah, nanti di form utama ketika saya klik jabatan, dia akan menampilkan form data jabatan ini. Jadi itu. Nah, untuk pemanggilannya itu kita bisa klik kanan pada button jabatan, kita pilih event, lalu action perform seperti biasa. Nah, lalu di buttonnya itu kita buat coding seperti ini. Jabatan form sama dengan new jabatan just true, form set visible true. Nah, untuk nama di depannya ini sesuai dengan nama form yang kita panggil di buttonnya itu. Jadi kan di sini buttonnya button jabatan, formnya saya juga buat jabatan namanya. Jadi di sini saya menggunakan jabatan form jabatan just true, form set visible true. Begitu juga untuk button selanjutnya, misalnya spesialis, jenis infus, kategori perawatan, jenis perawatan dan sebagainya. Seperti di bawah ini.
Lalu selanjutnya ketika semua sudah kita coding, maka kita coba jalankan filenya run file. Hasil outputnya di master, diklik bisa seperti ini. Center setting. Adapun menggunakan drop down tadi, jadi ini bisa kita naik turunkan scrollnya. Kita juga bisa klik kembali untuk menutup. Seperti itu. Untuk kalender tadi adanya di sini secara otomatis sesuai dengan waktu kita. Lalu keluar kodenya seperti biasa, dispose seperti ini, dispose. Nah, ini untuk menu utama. Selanjutnya untuk kita coba buka form jabatan tadi ya. Form jabatan di sini tampilannya seperti ini. Ini menggunakan label, judulnya kita bisa ganti fontnya di sebelah kanan, properties font. Lalu buat field ini ya, fieldnya ada kode jabatan, nama jabatan, menggunakan label. Lalu kotak di sini menggunakan text field untuk isi dari nama kode jabatannya nanti ataupun nama jabatannya. Lalu di sini saya buat tabel kita drag dari swing control tabel, drag ke sini. Lalu ini seperti kemarin ada simpan, batal, hapus, edit, dan keluar. Nah, yang membedakan atau yang barunya di sini ada cari dan ada record. Nah, cari di sini nanti kita bisa mencari data yang kita inginkan secara otomatis. Lalu record sendiri fungsinya untuk menampilkan jumlah data yang ada di dalam tabel atau database. Nah, cari di sini saya menggunakan label. Di sini saya di kotaknya saya menggunakan text field, lalu record saya menggunakan label, dan kotak recordnya saya menggunakan label juga. Lalu selanjutnya kita masuk untuk coding. Codingnya yang pertama kita buat dulu default table model, buat dulu variabel table modelnya. Lalu selanjutnya buat judul tabelnya. Judul tabel sesuai dengan desain dari formnya. Di sini ada kode jabatan, ada nama jabatan. Lalu di sini judulnya sesuai dengan desain field desainnya. Selanjutnya tabel model, new default tabel model, judul override public boolean is cell editable in column index return false. Lalu selanjutnya kita masukkan judul ke dalam tabel model. Di sini namanya JTable 2, itu dari nama tabel yang kita drag tadi. Kalau mau diganti bisa, mau ganti seperti biasa kita ganti change variable name-nya, nanti nama di sini sesuai dengan variable name dari JTable-nya. Jadi JTable 2 set model tabel model. Perhatikan huruf besar dan kecil karena di sini juga berpengaruh. Selanjutnya masukkan tabel model ke dalam JTable. Itu dengan kita buat coding tampil. Kita buat tampil seperti ini. Nanti di sini akan muncul semacam tanda error berwarna merah. Jadi di situ kita klik, lalu nanti dia akan muncul create method untuk ke prosedur tampil. Nanti kita buat prosedur tampilnya seperti ini.
Nah, prosedur tampil try integer banyak data. Tabel model get row count for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada banyak data, i plus plus. Tabel model remove row. Untuk coding dari MySQL sampai koneksi itu sama seperti coding kalau kita membuat di button simpan seperti tutorial sebelumnya. Yang nambah, yang membedakan di sini kalau di tampil kita ada result set. Jadi result set ini hasil penyelesaian dari tabel yang kita buat dari data yang kita inputkan, ya. Di sini database-nya database rumah sakit sesuai dengan yang kita buat. Lalu untuk SQL query-nya di sini saya menggunakan select bintang from jabatan order by kode jabatan. Untuk result set sendiri sama, SQL query-nya juga diletakkan di sini. Lalu di sini ada while result set makes table model add row new object. Jadi untuk nampil nanti dia akan menambah baris secara otomatis ataupun menambah kolom secara otomatis. Di sini ada rs get string 1, rs get string 2. Di sini sesuai dengan jumlah field di dalam desain formnya. Jadi tadi ada dua yaitu kode jabatan dan nama jabatan. Maka di sini get stringnya 2. Kalau seandainya ada 3 berarti ditambah rs get string 3 dan seterusnya. Nah, di sini ada coding integer b sama dengan tabel model get row count j label 7 set text. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan record yaitu jumlah data, total jumlah data nanti akan tampil di dalam record gitu. Nah, kodenya seperti ini. Untuk j label 7 itu sesuai dengan yang kita buat di form tadi. Ini record kita menggunakan j label 6. Lalu untuk kotak hasil recordnya itu karena saya menggunakan namanya j label 7, berarti di sini dibuat juga j label 7. Nah, itu untuk prosedur tampil. Kita coba masuk ke dalam coding simpan. Kita bisa klik kanan, event action perform. Di sini langsung diarahkan ke coding simpan seperti kemarin. Database name-nya rumah sakit, terus insert into jabatan values, terus text field-nya sesuai dengan field yang ada di dalam formnya. Di sini ada 2, menggunakan get text karena kita pakai text field. Lalu selanjutnya di bawahnya di sini ada coding delete. Coding delete tetap database name rumah sakit. Di sini delete from jabatan where kode jabatan text field 1 get text execute update. Di sini kenapa hanya menggunakan kode jabatan? Karena di sini kode jabatan bertindak sebagai primary key. Jadi untuk delete kita pakai saja primary key-nya. Di sini di jabatan, di database jabatan, di database jabatan di sini kode jabatan bertindak sebagai primary key. Nah, oleh karena itu di sini kode jabatan yang kita masukkan. Lalu itu untuk hapus, kita coba untuk batal, klik kanan event action perform. Untuk batal di sini jadi ketika kita udah menginputkan atau memasukkan data lalu kita tidak ingin menyimpannya, kita bisa klik batal, maka nanti dia akan bersih kembali, akan kosong. Nah, di sini text field 1 set text, di sini set textnya kita isikan kosong, text field 2 seperti itu. Lalu jangan lupa beri coding tampil di bawahnya sehingga dia akan tampil ke dalam tabel. Itu untuk batal. Lalu untuk edit, klik kanan event action perform. Di sini database name-nya sama, update. Di sini edit itu menggunakan SQL query-nya itu update jabatan, set nama jabatan, text field 2 get text, where kode jabatan, text field 1 get text, execute update.
Untuk setelah set itu kita menggunakan field yang bukan primary key, karena primary key-nya nanti akan kita letakkan setelah kata where, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada tiga field berarti kita bisa tambahkan koma di sini, lalu kita masukkan query seperti ini lagi. Itu untuk update. Untuk keluar seperti biasa kita menggunakan dispose ya, event action dispose seperti biasa. Lalu untuk tabel di sini jangan lupa kita untuk membuat mouse click-nya, coding untuk mouse click, karena nanti yang kita inginkan ketika kita mengklik button, tiap button dia akan tampil ke dalam tabel sesuai dengan data yang kita masukkan. Maka itu harus di mouse klik kanan pada tabel, event kita pilih mouse, terus mouse click. Nah, coding untuk mouse click seperti ini. Integer i sama dengan jtable 2 get selected row. If i lebih besar daripada minus 1, jtext field 1 set text, jtext field 2 set text. Di sini get selected row, jadi maksudnya nama jtable-nya itu jtable yang kita buat, lalu kita memilih tabel itu di mana isi dalamnya. Untuk jtext field 1 kita mau set text, itu nanti get value add-nya ini i, 0, terus nanti kalau selanjutnya misalkan ada 3 berarti di sini 0, 1, 2 seperti itu sesuai berurutan. Kalau seandainya ini dibuat sama, dia tidak akan masuk ataupun datanya nanti akan double. Itu untuk jtable-nya. Lalu kita masuk ke menu cari. Jadi nanti ketika kita ingin mencari data, secara otomatis datanya akan muncul. Di sini saya menggunakan jtext field 4. Untuk ini saya menggunakan key press. Jadi klik kanan, kita pilih event, lalu kita pilih key, terus key press. Codingnya ini sama dengan tampil. Nah, yang membedakannya itu nanti ada di SQL query-nya. Di sini seperti ini, select bintang from jabatan, where kode jabatan like jtext field 4 get text, or nama jabatan like jtext field 4 get text execute query. Nah, di sini sesuai dengan nama database-nya, kalau jabatan spesialis seperti itu. Lalu where kode jabatan, di mana kode jabatannya itu nanti masuk ke dalam, ketika kode jabatan dicari, maka tujuan text field-nya itu menggunakan nama text field dari cari. Begitupun dengan nama jabatan. Itu seperti itu. Lalu kita coba run filenya. Ketika di run file, hasilnya seperti ini. Form data jabatan. Nah, di sini sudah saya inputkan data. Jadi nanti kita misalkan ingin menginputkan data ini, lalu di sini tapi kita tidak ingin menyimpannya, kita bisa klik data, di sini kosong, itu guna untuk data. Kalau simpan, kita masukkan kode seperti biasa, kode jabatannya apa, nama jabatannya apa, kita klik simpan, maka dia akan muncul di sini seperti itu. Nah, akan muncul di sini. Lalu untuk selanjutnya, misalkan kita ingin mengedit teksnya jadi SAR, kita klik lagi edit. Nah, dicari itu kita bisa mencari, terserah mau menggunakan kode jabatan atau nama jabatan. Misalkan kita pakai kode jabatan, kita klik AS. Nah, di sini ada AS.
Lalu misalkan kita ingin cari SAR itu. Nah, itu gunanya untuk cari. Lalu record itu jumlah data di dalam tabel atau di dalam database. Di sini ada 3 data, maka recordnya di sini 3. Lalu kita keluar. Kita coba pemanggilan menu melalui form utama. Form utama di sini kita run file di master, menu utama master, kita coba panggil jabatan. Nah, berarti dia sudah bisa memanggil waveform, sudah terkoneksi dengan coding di waveform utama tadi. Lalu kita keluar. Untuk selanjutnya kita coba membuat form kamar yang lebih lengkap. Di form kamar seperti ini, data kamar menggunakan label, kode kamar, tarif per hari itu menggunakan label, status kamar dan bangsal juga. Lalu pembedanya di sini untuk kode kamar isiannya kita menggunakan text field, tarif per hari juga. Di sini untuk status kamar kita menggunakan combo box yang ada di swing control, pilih combo box. Ya, untuk bangsal juga seperti itu. Untuk pilihan dari combo boxnya kita bisa klik combo box, lalu kita lihat di properties ada model klik titik 3-nya. Di sini kita bisa buat sesuai dengan yang kita inginkan isi dari combo box atau isi untuk pilihan di dalam combo box. Di sini saya menggunakan isi dan kosong, lalu kita bisa oke kan, nanti dia muncul di sini. Begitupun dengan bangsal. Lalu selanjutnya kita drag tabel, kita buat button simpan, batal, hapus, edit, print, keluar. Di sini ada cari dan record seperti tadi. Yang berbeda itu adalah tombol print. Di sini nanti kita bisa mencetak form menjadi sebuah laporan. Untuk codingnya seperti tadi, kita default tabel modelnya, kita buat variabel tabel modelnya. Lalu selanjutnya di bawah init components kita buat judul di sini ada 1 2 3 4 5 6. Sementara di desainnya kita buat 4. Nah, di sini form kamar ini mengandung relasi dengan form bangsal. Form bangsal itu isinya seperti ini. Nah, ada kode bangsal, kelas, dan nama bangsal. Jadi nanti yang kita inginkan tampil di dalam form kamar itu nanti ketika kita klik atau kita pilih bangsal, misalkan kita pilih bangsal 1, nanti akan muncul kelasnya kelas berapa dan nama bangsalnya apa. Itu untuk form yang berelasi. Untuk kembali ke codingnya, setelah itu kita buat seperti tadi, buat judul tabel sudah, lalu masukkan judul ke dalam tabel model dengan coding seperti ini. Tabel model new default tabel model override. Lalu selanjutnya kita masukkan tabel model ke dalam JTabel dengan coding tampil sama seperti tadi. Ini. Nah, di sini untuk SQL query-nya, di sini select kode kamar kode bangsal nama bangsal kelas, tarif kamar, status from bangsal, kamar, where kamar, kode bangsal sama dengan bangsal, kode bangsal, order by kode kamar. Di sini SQL-nya kita SQL untuk merelasikan antar dua tabel tadi, yaitu tabel kamar dan tabel bangsal. Lalu di sini rs get string-nya sesuai dengan judul di dalam tabel model tadi yang kita buat.
Itu untuk codingnya. Untuk simpan, batal, hapus, edit sama seperti tadi. Edit, hapus, ini batal, ini simpan. Lalu jangan lupa untuk cari, coding carinya juga sama seperti tadi. Select bintang from, where fieldnya apa, lalu or fieldnya apa lagi, lalu execute query. Di sini untuk di JTable mouse click. Nah, untuk di mouse click tadi kita ada yang menggunakan combo box, berarti itu namanya di sini adalah combo box. Untuk setnya, kalau text field itu kita set text, kalau combo box kita set selected item, karena kita ingin memilih item. Lalu get value-nya jangan lupa diurutkan. Setelah itu di sini ada button print untuk mencetak form laporan. Untuk print itu tidak di NetBeans tidak tersedia, jadi kita harus menginstal dua file, yang di file lib dan file e-report. E-report untuk print dan libnya untuk coding untuk button printnya. Cara untuk installnya, kita download dulu. Kita download file e-report dan lib. Seperti ini, e-report isinya seperti ini, ada 4. Nah, lalu di lib ini. Nah, selanjutnya cara untuk menginstal e-report terlebih dahulu, kita klik menu tools. Di sini ada plugin, pilih plugin. Plugin muncul, update available plugin, downloaded, install, dan setting. Kita tunggu sebentar. Kita coba lagi, kita klik menu tools, kita klik plugin, terus plugin, Oke.
ketika kita klik menu tool selalu muncul plugin. Maaf ya tadi lama karena laptopnya lemot. Lalu setelah muncul menu plugin seperti ini, kita di sini kan ada menu update, available plugin, downloaded, installed, dan setting. Di sini kita pilih yang downloaded. Lalu di sini kan ada add plugin, kita klik. Lalu kita masukkan di mana file e-reportnya tadi. Di sini saya ada di sini. Lalu ini bisa kita kontrol A. Kita kontrol A. Lalu kita bisa open. Di sini ada tulisan plugin e-report designer bla 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 are already installed. Jadi di sini saya sebelumnya sudah menginstal e-report terlebih dahulu. Nah, nanti setelah kita kontrol A tadi, kita bisa klik install di sini. Kita klik install, lalu kita tunggu prosesnya. Lalu kita bisa klik finish. Setelah finish, nanti kita harus restart dulu terlebih dahulu NetBeans-nya, sehingga nanti akan kinerjanya lebih maksimal gitu ya. Jadi diinstal dulu. Setelah finish, setelah selesai, kita klik close. Di situ nanti berarti di sini kita sudah menginstal e-report. Adapun langkah selanjutnya kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada project, di sini ada file, di sini ada service. Kita buka menu file. Di sini kita buat folder baru untuk e-reportnya. Misalkan kita mau buat folder namanya print atau apa gitu. Kebetulan di sini saya sudah buat yang namanya folder report. Itu untuk isi dari print tadi gitu ya. Di situ kita bisa buat dengan cara kita klik nama projectnya kita. Di sini saya namanya kan UTS Java. Terus klik kanan lalu pilih new. Lalu di sini saya pilih order. Kita pilih order, lalu kita tunggu sebentar. Di sini kan ada choose file type. Di sini kita pilih yang mana untuk buat folder. Di sini ada di menu order. Lalu kita scroll file type-nya di sini folder. Selanjutnya kita pilih next. Di sini kita tulis nama foldernya. Di sini kan saya sudah buat report. Jadi kalau seandainya Anda mau buat report juga atau Anda mau buat folder namanya print, bisa ganti di sini print. Lalu klik finish dan dia akan muncul sebelah sini. Di sini kan report, saya pakai nama report. Selanjutnya langkah yang kita lakukan itu install lib. Install lib itu caranya di project. Kita kembali ke project. Kita klik libraries. Terus kita coba klik kanan, terus pilih di sini kan ada add project, add library, add jar atau folder. Kita pilih add jar atau foldernya. Selanjutnya kita ambil file libnya tadi. Seperti ini. Saya klik libnya, lalu di open. Nah, dia akan muncul di dalam libraries di sini ya. Coba kita klik panahnya. Di sini ada default package. Nah, di dalamnya sudah muncul begitu banyaknya libnya ya, banyak banget malah di sini. Nah, seperti itu. Ya, ada baiknya kalau untuk menginstal coding print itu dengan laptop yang komposisi kapasitas RAM-nya itu gede gitu ya, minimal 4 GB biar nggak lemot-lemot banget. Terus setelah kita install libnya, selanjutnya kita kembali ke file. Di file kita di folder yang tadi kita klik ya, kita coba klik kanan, lalu kita pilih new, terus kita masuk ke order, choose file type lagi. Di sini kita ambil report. Nah, report kita pilih yang report wizard. Lalu kita klik next.
Oke. Klik next lagi. Di sini ada name and location, file name. File name-nya di sini kita buat itu karena tadi saya kamar, saya buat saja namanya kamar. Untuk extensionnya jangan diganti, tetap .jrxml. Projectnya, nama projectnya kita ini nggak usah diganti. Folder kalau seandainya kosong kita bisa browse, kita masukkan nama foldernya tadi. Lalu create file, kita seperti biasa, lalu kita next. Nah, kita sampai ke yang query di sini. Kita langsung ke menu new. Kita pilih data source. Ini yang database JDBC connection. Lalu next. Nah, untuk name kita bisa buat sesuai yang kita inginkan. Saya buat kamar saja. Lalu untuk JDBC driver saya pilih mysql com.mysql.jdbc.driver. Di sini JDBC URL-nya masih seperti ini. JDBC mysql localhost dan database name. Kita ganti database name-nya sesuai dengan database kita yang sedang aktif ya. Di sini kan saya database-nya namanya rumah sakit. Nih. Jadi kan saya ganti di sini namanya rumah sakit database name-nya. Untuk username di dalam pengkodingan saya username-nya saya pakai root. Password-nya saya kosongkan. Tapi di sini save password. Saya checklist. Lalu kita coba tes dulu. Nah, connection test successful berarti koneksinya kita sukses. Lalu kita bisa save. Klik save. Kita klik save. Lalu di query-nya SQL query kita masukkan SQL query-nya. Kan tadi tabelnya itu kan form yang kita buat form kamar, berarti dari tabel kamar di dalam database. Nah, di sini SQL query-nya saya gunakan select bintang from kamar ya. From kamar. Lalu selanjutnya saya next. Di sini kan belum muncul nama field. Jadi kita back dulu. Kita back. Terus kita next kembali. Nah, muncul ada field. Di sini ada 4 field. Kita cek sesuai apa tidak dengan kamar. Tabel kamar. Nah, tabel kamar kita sesuai, ada 4 field, kode kamar, kode bangsal, tarif kamar, dan status. Kita coba cek lagi, kode kamar, kode bangsal, tarif kamar, dan status. Nah, terus kita pindahkan dengan mengklik tanda panah. Kita bisa klik yang panahnya 1 atau panahnya 2. Kalau panahnya 1, itu kita satu-satu. Kita klik kode kamar, klik panah seperti ini. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk langsung semuanya kita bisa klik seperti ini. Kita klik dengan klik panah 2. Lalu kita pilih next. Nah, di group by-nya kita tidak perlu ada yang diganti. Lalu kita bisa klik next. Terus di sini finish, congratulations you have successfully created a new report to finish to generate it. Berarti di sini selamat, kita sudah sukses untuk membuat report yang baru. Terus kita klik finish atau selesai untuk menampilkan formnya itu. Klik finish. Nah, seperti ini. Oke, lalu nanti akan muncul form laporan yang isinya seperti ini. Form laporan isinya seperti ini yang nanti kita bisa lihat di previewnya, di bagian preview. Nah, di sini saya coba lihatkan hasil e-report nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa lihat datanya itu nanti di preview, di bagian preview. Nah, di sini
Lalu untuk yang kamar, kita coba run filenya, run file. Nah, di sini data kamarnya udah berelasi dengan bangsal. Di sini kan kode kamar, tarif per hari, status kamar, bangsal. Nah, relasi dengan tabel bangsal itu ada di sini. Pilih bangsal. Di sini kan kodenya saya pilih 1, sehingga muncul nama bangsalnya bangsal 1. Kelasnya kelas Dahlia itu yang diambil dari form bangsal. Jadi tabel di sini sudah berelasi dengan record dengan jumlah datanya itu ada 1. Lalu kita coba pemanggilan dari menu utama. Kita run file. Di bagian di menu ruang di sini ada kamar. Kita coba. Nah, berarti menu kamar yang ada di form utama sudah bisa memanggil form dari data kamarnya. Lalu keluar. Nah, ini contoh dari form utama kamar bangsal. Ini untuk form yang lengkapnya. Ini untuk form yang lainnya juga. Di sini saya coba perlihatkan untuk file admin. Untuk setup admin seperti biasa ada ID dan ada password. Untuk penggunaan buttonnya sama seperti yang lain sebelumnya. Untuk pembuatan awalnya tetap dengan buat dulu variabel tabel model, sama yang membedakan adalah di judulnya, judul sesuai dengan field di form awalnya. Lalu selanjutnya juga di sini ada untuk button batal, untuk delete, di sini untuk insert, di sini untuk keluar, dispose, di sini update, di sini ada mouse click sama seperti tadi. Lalu di sini ada prosedur tampil sama seperti yang tadi. Baiklah, ini contoh-contoh form yang ada di dalam sistem informasi rumah sakit yang saya buat. Banyak kurangnya mohon maaf. Demikian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.